Masalah nasab Alawi yang dinyatakan terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi itu ternyata sejak zaman dahulu itu sudah ada. Jadi bukan hanya zaman sekarang saja. Tapi kenapa kok viralnya atau ramainya itu baru sekarang? Kita simak sebuah video dari Gus Abbas Buntet Cirebon. Kawit zaman rumi niku di nopo didhawuhi teng apa? Didhawuhi teng apa? Abbas saking bangga kula bahwasanya prosedur bagaimana keterputusannya, yaitu adalah kaum habaib yang menyebut dirinya habaib atau kaum ba'ali niku terputus mata Ubaidillah atau Abdullah niku kula semenurut kawit alim Pak. Jadi sudah jelas ya, ketika Gus Abbas masih kecil itu sudah tahu bahwa nasab para habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi sebagaimana yang dijelaskan oleh kakek nenek beliau kala itu. Tapi kenapa kok ramainya, viralnya itu baru sekarang? Kita lanjut ya. Bahkan mungkin juga keluarga Buntet sudah banyak yang tahu. Tapi kenapa mereka diam? Nyuwun sewu. Inilah salah satu kelebihan daripada keluarga Wali Songo. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi kenapa mereka itu yang tahu hal seperti itu kok cuma diam? Sebabnya itu apa? Alasannya itu apa? Kita simak ya. Menjaga teposiliro. Sebab kalau diungkapkan maka muruah mereka akan jatuh. Jadi ternyata mereka para Dzurriyyah Wali Songo itu memang selama ini sudah tahu bahwa nasab para habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Namun semua itu dipendam, semua itu disimpan dan tidak diungkapkan ke publik dalam rangka menjaga harga diri mereka para habaib agar tidak jatuh kehormatannya. Tapi mungkin ketika itu mereka para habaib itu memang belum banyak bertingkah, belum banyak melakukan hal-hal yang sekiranya itu merugikan umat Islam di negeri ini. Namun ketika para habaib itu sudah menunjukkan hal-hal yang banyak merugikan bagi penduduk di Nusantara, terutama umat muslim di Indonesia ini, maka harus disuarakan, harus dinyatakan bahwa nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan harusnya para Dzurriyyah Wali Songo yang tahu tentang hal seperti ini menyuarakannya ke publik agar publik itu tidak tertipu, agar publik itu tidak terbohongi. Karena sebagaimana kita ketahui selama ini di negeri ini, di Indonesia ini, umat muslim di Indonesia ini sangat menghargai atau menghormati orang yang masih memiliki ikatan darah atau memiliki jalur nasab kepada Kanjeng Nabi. Nah, ketika para habaib ini memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan mereka, untuk keuntungan mereka, lah harusnya para ulama, para kiai, terutama para Dzurriyyah Wali Songo itu menyuarakan hal ini, menyatakan bahwa nasab mereka itu sebenarnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Maka ketika ada kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bandani, kita itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena kita diberi sebuah wawasan, diberi sebuah kebenaran, dibukakan cakrawala tentang apa sebenarnya yang terjadi, tentang siapa sebenarnya mereka para habaib dari zaman ini. Ketika belum ada tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bandani, ya mungkin yang tahu tentang nasab para Ba'alawi ini cuma segelintir orang saja, terutama mereka para Dzurriyyah Wali Songo. Sehingga karena yang tahu hanya segelintir orang saja, akhirnya sehingga orang umum, orang kebanyakan itu masih menganggap para Ba'alawi itu adalah Dzurriyyah Nabi. Dan akhirnya mereka juga banyak yang tertipu, banyak yang terbohongi. Namun ketika sekarang sudah kejadian seperti ini, ya harusnya semua itu menyuarakan dengan lantang, dengan terang-terangan bahwa kebenaran itu harus diungkapkan, bahwa ternyata para habaib dari Yaman itu bukanlah Dzurriyyah Nabi, tapi mereka adalah Dzurriyyah Yahudi sebagaimana yang dijelaskan oleh Yai Nur Ihya Salafi Surabaya beberapa waktu lalu dalam sebuah videonya. Dan sekali lagi ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itu harus diungkapkan. Kalau sebuah kebenaran itu cuma didiamkan saja, suatu saat itu bisa dianggap sebagai sebuah kebohongan. Namun sebaliknya, jika sebuah kebohongan itu diungkapkan terus-menerus, hal itu bisa disalahpahami dan dianggap sebagai sebuah kebenaran.